Sekali lagi kita mendengar Presiden mengingatkan target Indonesia menuju negara maju di tahun 2045 atau Indonesia Emas. Sementara kalau dilihat dari pendapatan per kapita harus naik 3 kali lipat daripada pendapatan per kapita kita pada tahun ini. Menurut Anda apakah ini realistis? Ya, tantangannya memang cukup berat ya. Paling tidak dalam jangka pendek menengah ini kita menghadapi berbagai persoalan global yang bisa saja berdampak ke ekonomi kita kalau kita tidak mempunyai benteng yang kuat ya secara domestik. Kita tahu sekarang masih ada masalah geopolitik ya, ada isu tentang de-risking atau deglobalization, ada masalah climate crisis, energy crisis, lalu juga terjadi turbulensi dalam hal investasi atau flow of investasi. Market cukup turbulence ya akhir-akhir ini juga di tengah kebijakan moneter banyak negara yang sekarang lagi sedang memperketat kebijakan moneternya. Tapi paling tidak kita sudah dalam jalur yang benar, Mbak Neke ya. Kalau kita lihat dari sisi investasi misalnya sudah cukup baik. Kita lihat perkembangannya terakhir-terakhir ini kita sudah menyiapkan beberapa stages ya. Kita memang selalu ekonomi kita didorong oleh siklus komoditas paling tidak, tapi dalam 10 tahun terakhir ini kita sudah mencoba memperbaiki hard infrastructure kita ya. Sekarang coba juga kita perbaiki soft infrastructure kita dan sudah ada sinyal-sinyal perbaikan di beberapa sektor dari sisi investasi manufacturing. Jadi kalau kita lihat angkanya dari tahun 2019 ada perbaikan untuk beberapa sektor ya. Contohnya misalnya untuk sektor yang terkait dengan mining, smelter dan lain-lain itu meningkat lumayan pesat ya. Jadi ini bisa menjadi modal kita menghadapi turbulensi dalam 5-10 tahun ke depan di tengah tadi pergolakan yang masih kemungkinan akan terjadi ya dalam jangka menengah ini, Mbak Anneke. Baik, tadi disampaikan juga oleh Presiden salah satu strategi adalah menyiapkan sumber daya manusia dan juga untuk meningkatkan keekonomian ini adalah hilirisasi sumber daya alam begitu. Kalau evaluasi dari Anda sendiri melihat seperti apa upaya yang sudah dilakukan selama ini? Ya, sumber daya manusia ini kunci ya di berbagai sektor, di birokrasi pemerintahan, swasta, dan ya secara keseluruhan kita lihat memang sudah banyak perbaikan dari sisi pendidikan, tapi dan alokasi juga dari anggaran juga kan sangat memprioritaskan sektor pendidikan ya. Tapi kita lihat memang efektivitas dari anggaran pendidikan ini memang harus terus diperbaiki ya, bagaimana kita lebih menohok lagi ya, bagaimana spending itu benar-benar tertuju untuk perbaikan pendidikan maupun tadi perbaikan dari sisi kesehatan maupun juga tadi kalau misalnya Pak Presiden bicara soal stunting ya dana untuk stuntingnya yang lebih besar harusnya daripada untuk meeting dan seterusnya. Nah ini juga satu hal yang harus kita perbaiki dalam hal efektivitasnya. Nah, untuk hilirisasi sendiri, saya pikir ini sudah mulai terjadi ya. Jadi dari sektor-sektor yang sekarang memang banyak di mineral ya, ini terus perlu kita perluas ke depan. Banyak lagi komoditas yang bisa kita lakukan hilirisasi. Dan juga kalau bisa hilirisasinya juga tidak hanya sampai kepada produk-produk setengah jadi ya, tapi juga kalau bisa sampai ke produk-produk jadi atau finished goods ya. Nah ini nilai tambahnya akan jauh lebih besar lagi tentunya Mbak Anneke, dan juga dari sisi penyerapan tenaga kerjanya juga kita harapkan menjadi lebih besar lagi kalau kita bisa sampai ke finished goods ya. Ini pelan-pelan kita sudah mengarah ke sana dan kita lihat kita sudah menyiapkan misalnya dari 2008 sampai 2014 kan kita banyak dibantu oleh commodity boom juga, kita banyak membangun infrastruktur ya. Nah ini kita lihat di tahapan ketiga ini mulai 2019 kita lihat sudah mulai terjadi ya manufacturing boom. Nah di beberapa sektor seperti paper saya lihat sudah naik 5 kali lipat, lalu untuk vehicle juga naik 3 kali lipat investasinya dan beberapa sektor lain. Nah ini kita harapkan nanti juga berkembang ke sektor-sektor lain, misalnya yang belum tergarap optimal, misalnya perikanan. Ini kan potensinya besar sekali, Mbak Neke. Nah sampai sekarang kita masih kesulitan nih untuk menggarap sektor-sektor kunci yang sebenarnya besar juga penyerapan tenaga kerjanya ya, perkebunan, pertanian, lalu juga konstruksi, properti ini juga perlu kita dorong ke depannya, Mbak Neke.
Baik, apakah ini artinya sektor-sektor seperti manufaktur, lalu tadi Anda sebutkan juga untuk vehicle dan juga sektor-sektor lainnya yang tadi Anda sebutkan ini menjadi sektor yang harus menjadi fokus APBN 2024 agar bisa mengantisipasi kemungkinan global yang masih sangat-sangat volatil? Ya paling tidak diberikan semacam basis untuk perkembangan sektor tersebut ya. Tidak bisa tentunya kita mendorong sektor tertentu dalam tempo singkat ya, tapi paling tidak diberikan semacam basis aturan, koridor sehingga sektor itu bisa berkembang. Mungkin saya ambil contoh misalnya konstruksi properti. Indonesia sekarang mungkin kisarannya masih sekitar 11-12% dari total ekonomi ya, sektor konstruksi properti. Tapi ke depan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, juga kita ingin mendorong IKN misalnya, sektor ini akan bertumbuh makin besar ya. Kalau kita berkaca dengan China misalnya, sekarang sektor properti konstruksi itu representasi sekitar 25% dari ekonominya. Kalau kita tidak bisa mandiri dalam penyediaan misalnya bahan baku untuk sektor tersebut, ya tentunya angka defisit kita akan membengkak ke depan ya. Jadi itu kenapa juga kalau kita lihat di sektor hulu sampai hilirnya untuk sektor konstruksi, beberapa negara lain seperti saya kasih contoh tadi China, mereka cukup berkembang ya. Nah kita juga bisa dorong ke arah sana. Nah untuk sektor lain perikanan juga tadi saya pikir juga salah satu peluang yang cukup besar, kita belum tergarap optimal, panjang pantai kita juga kedua terpanjang di dunia setelah China, tapi untuk beberapa produk yang terkait dengan kemaritiman seperti produksi garam contohnya itu kita masih harus perlu dioptimalkan lagi ke depannya Mbak Neke.